Kalau udah gitu diem tuh, kayak gini ya. Gini nih tuh. Nah, di sini ada perubahan warna. Ini malah hampir 16 lebih. Oke, assalamualaikum. Nih sekarang kita masih di kontes, bukan kontes sih, grooming challenge ya, grooming challenge Goldfish 2022. Kalau udah gitu diem tuh, kayak gini ya. Gini nih tuh. Ah, betul nggak? Betul. Si sama main tahu begitu. Oke. Nah, dari mulai pemasukan ikan, adalah jangka waktu udah 1 bulan kurang lebih ya, 1 bulan kurang lebih. Nah, sekarang waktunya untuk ngecek size dari awal masuk sampai jarak sebulan ini nambah berapa senti ikan-ikan. Sekarang ini aku mau ngecek dulu tanknya Om Frans nih untuk grupnya Om Frans. Kita sambil review aja sekalian ya. Untuk air, untuk filtrasi Om Frans baik juga, enak juga. Airnya bening, enak lah. Tapi ada perbedaan ntar aku lihat perbandingannya. Kita bisa nilai langsung juga mana yang lebih baik dari penyetingan, filtrasi antara Om Frans dan Om Tom. Ini punya Om Frans dulu. Om Frans airnya enak, nggak berbau juga, bening, dan minim pertumbuhan lumut juga minim. Walaupun seminggu sekali aku tetap bersihin, ada juga bekas-bekas lumut yang, tapi di tanksnya Om Frans ini lumutnya itu identik kecoklatan, lumutnya kecoklatan. Tuh, ada lumut-lumut kecoklatan seperti itu. Untuk ikan, alhamdulillah sehat juga, aktif di tank Om Frans ini. Pemberian pakan aku kasih sesuai petunjuk Om Frans juga ya, sesuai petunjuk Om Frans. Aku kasih per 4 kali. Tapi di sini ada perbedaan dalam pemberian porsi. Porsinya ya beda lah pokoknya, ada beda pemberian porsinya di antara si Om Frans sama si Om Tommy ini. Kita coba ukur ya untuk ikan dalam jangka waktu sebulan ini. Udah berapa senti nih? Kita kalau nggak salah dulu awal pemasukan itu sekitar 12-13 sentian lah. Ini pengukurannya dari mulut sampai ke ekor ujung atas biasanya. Nih. (15,5 16 lah ya, 15-16 cm nih untuk tanknya Om Frans. Jadi size-nya 15, antara 15-16 ya, 15-16 mungkin 15 lebih, 15, sekian lah, hampir mau ke 16. Ini untuk tanknya si Om Frans, bukan si Om Tom. Aduh, aku suka ketuker karena versus gitu ya, 2 orang, dan juga aku nanganin 2 tank, jadi suka ketuker gitu. Yang jelas ini punya Om Frans. Ke tanknya Om Tommy. Tank Om Tommy ini ikannya red white ya, ikan Om Tommy ini. Nah, di sini ada perubahan warna. Mungkin karena pakannya yang cocok atau pakannya bagus juga nih. Pakannya dari GPD itu. Untuk pigmen warna ngaruh berarti. Awalnya orange ya. Karena lu nggak lihat tiap hari, kalau sama-sama aja jadi lihatnya. Dia ada perubahan ternyata tuh untuk
dari orange ke merah, lumayan lah, ada penaikan warna. Berarti pakan enak juga tuh buat menaikkan warna di ikan. Nah, kalau buat apa namanya airnya sendiri itu ngaruh nggak sih dia berubah warna? Ngaruh. Untuk air sendiri biasanya ngaruh ya untuk ke warna. Jadi kalau emang airnya enak, biasanya ikan lebih ke perform, lebih ke memaksimalkan warna dirinya sendiri. Tapi sebaliknya kalau airnya nggak enak, airnya dalam tanda kutip jelek lah. Biasanya air si ikan itu apa sih? Pucat. Ikan itu pucat. Dia nggak perform, dia nggak mengeluarkan warna maksimalnya. Tapi kalau kan nyaman, airnya enak, ikan akan mengeluarkan warna yang maksimal. Dan juga itu dibantu sama asupan dari dalam, misalkan pakan atau apa, vitamin dan lain-lain, itu ngaruh juga. Oke, untuk air ya. Untuk air bisa kelihatan nggak sih perbandingannya? Untuk air agak sama dengan sih ya, agak sama dengan. Karena ya agak clean ya, agak clean. Nah, agak sama ini karena kita menggunakan media yang sama, dari mulai media mekanis sama biologinya sama medianya, tapi kita ada perbedaan dalam penyusunannya. Penyusunan media masing-masing berbeda, ala mentornya masing-masing, pribadinya masing-masing. Dan dari lumut ada perbedaan juga tumbuhnya. Ini aku udah agak bersihin seminggu sekali, biasanya aku bersihin lumut. Perbedaannya sama tanksnya Om Frans, tank Om Tommy ini lumutnya agak hijau. Kalau yang Om Frans ini tadi yang aku bilang agak kecoklatan, dan ini tanksnya Om Tommy ini hijau lumutnya. Itu mempengaruhi juga sih sebenarnya. Apa dari susunannya yang beda, cara nyusunnya, apa media biologisnya, itu rahasianya mereka lah ya. Nggak bisa aku sebutkan di sini. Oke. Yang jelas tapi ikannya sehat-sehat. Bagus lah, untuk nggak berarti penyusunan medianya oke, cocok. Untuk air gitu juga, nggak berbau juga, ikan sehat-sehat juga. Pola makan, nah untuk pola makan ada sedikit perbedaan di antara keduanya ini. Yang ini porsinya agak lebih besar, lebih dari tanknya sih Om. Yang ini porsinya lebih besar. Nih penampakan ikannya sekarang seperti ini. Dari awal masuk dengan size yang sama antara 12-13 cm. Ada juga kita pas awalan masuknya, tayangannya juga dokumentasi pas awal masuk sini. Kalau udah gitu diem tuh kayak gini ya, gini nih tuh. Betul nggak? Betul. Bukannya di gue saja, udah dipilih juga para pemenang dan sudah dikirim ikan-ikannya ya? Betul. Berarti ada berapa peserta jumlah? Ada 50 ikan. 50 ikan? Om Irfan 2 ini. Oke, berarti ada 24 peserta lainnya ya? San, sini San. Nah, berarti nanti yang akan berkecimpung di dunia ini dari tim gue adalah Iksan, mewakili 2 tim. Oke, kita lanjut ke pengukuran ya. Berapa sih nambahnya dalam jangka waktu sebulan ini? Wow, ini malah hampir 16 lebih size-nya, dari ujung mulut sampai ke 16 tuh. Bisa dilihat jelas di. Nah, ini tuh ada perbedaan ya, berarti ada perbedaan. Maupun size ataupun bentuk, ini lebih terlihat ke bulky-nya, lebih terlihat bulky, perutnya pun gendut, kelihatan gedenya kelihatan. Yang ini, jadi masing-masing benar-benar ada perubahan, walaupun satu kiper ya, aku yang nanganin doang, tapi ada perbedaannya, walaupun mungkin agak tipis-tipis. Nah ini mungkin tadi jatuhnya di 15 sekian lah, di 15 cm sekian. Dan yang red white ini 16 pas, fix ya, 16 fix.
setiap nge-WC water change itu seperempat setelah water change air baru aku masukin probiotik. Nah, itu mungkin ngaruh juga untuk ke airnya lebih jernih yang si Om Tommy ini. Mungkin probiotik ada pengaruhnya juga. Tapi untuk yang Om Frans, aku hanya water change doang. Di awal dua-duanya sama, dikasih bakteri starter. Probiotik itu adalah bakteri baik, biasanya bakteri baik. Yang disebut bakteri baik itu sangat penting untuk ekosistem airnya. Untuk ekosistem airnya maupun ikannya sendiri. Gitu. Untuk perawatan, aku selalu pakai probiotik sebenarnya di sini. Nah gitu, untuk updatean 1 bulan ini ya, baru 1 bulan. Ini berlangsung sampai 3 bulan. Tunggu updateannya ya di tayangan berikutnya. Oke.